Assalamualaikum buat teman-teman semua, baik lagi di channel Saras. Ini konten unboxing lagi. Kali ini saya kedatangan paket ya. Paketnya karbu ini, karburator buat POS One, tapi merek lokal ya, merek KNZ. Kita coba unboxing untuk paketnya. Kira-kira dalaman karbunya seperti apa ya untuk KNZ sendiri. Saya udah pernah pakai di video sebelumnya, itu karbunya untuk air-racking ya, udah dicoba di motor Nuvo, Mio, aman-aman aja. Kita coba unboxing untuk yang POS One ini, bagus ya. Oke, kita unboxing terlebih dahulu. Oke, ini untuk packagingnya ya teman-teman. Tuh untuk POS One ini tipenya tipe POS One, cuman F1ZR bisa pakai sama aja kalau tipe karbu mah. Untuk kita bicara orinya ya, sama aja. Coba packagingnya mantap ya, ini cuman penyok-penyok mungkin dari perjalanannya ya, karena kebanting-banting kan. Bagusnya kayaknya dia diplastikin lagi ya. Kadang karbu-karbu lokal yang merek-merek ML Kuni gitu ya, atau merek-merek Mikuni tapi bukan ori gitu, nah langsung aja tanpa di ini nih. Tuh karbunya seger ya, segini mah karbunya karbu seger ini. Nih jangan kaget ya kalau di sini tulisan ada Mikuni, ini lokal, cuman udah di tuning ulang sama KNZ. Untuk lubang-lubangnya disesuaikan mendekati standar, mungkin tidak standar tapi mendekati, cukup lumayan ya. Tapi belum pernah coba sih untuk karbu POS One, tapi mudah-mudahan sih harusnya bagus ya, karena air-racking aja yang notabene karbu gede itu buat di air-racking enak, buat di motor 4 batak juga enak. Udah coba juga di video sebelumnya. Oke, kita scrut ya, cuman scrutnya ini secara kasar aja ya teman-teman, nggak yang detail-detail banget, karena ya untuk jelasin lubang-lubangnya juga nggak perlu, saya nggak punya pengukurannya. Untuk lubang-lubang air jet seperti ini, lubang-lubang air jet ini saya nggak punya ya pengukurannya. Untuk ukuran lubang-lubang nozzle ini saya nggak ada. Ini mah kita scrut apa yang ada di dalam karbu ini aja yang bisa kelihatan gitu. Oke, kita scrut karbunya ya teman-teman. Ini kita scrut secara kasar aja ya teman-teman. Ketika scrut gini, kalau teman-teman yang biasa pegang karbu ori pasti udah ketara nih apa bedanya karbu yang yang KNZ ini sama karbu ori dari dalaman sini. Yang biasa pegang karbu ori sih harusnya udah paham ya. Nih dari nozzle dia beda ya, model nozzle-nya dia beda, model ngedrat seperti air-racking atau karbu PE ya. Jadi nozzle-nya bukan nozzle sepi, karena kalau POS One kan orinya nozzle-nya nozzle sepi nih, dari sini bisa digetok dari bawah ke atas. Nah kalau ini mirip-miripnya sama karbu air-racking ya, atau karbu PE, dia main jetnya ada di atas, dan ini pun gak ada ukurannya ya teman-teman. Gak ada ukurannya, bisa kita patok nih ukuran berapa. Nah untuk pilot jetnya juga sama mungkin ya, bisa substitusi sama kayak air-racking harusnya ya, tapi belum kita coba juga. Mudah-mudahan sih baik ya. Kita nggak bisa tes secara ini ya, karena ini kan scrutnya secara kasar ya. Kita tes performanya ya di motor, nanti kita pasang di motor POS One. Untuk skepnya dia skep silver nih, skep silver, cuman kalau dari bahan ini sih tipis kayak ini. Overall sih secara gamblang gini mah ya kurang bagus. Dari casingnya sih masih oke lah kalau dari casingnya, cuman dari bahan skep nih sama yang karbu air-racking kemarin yang modelnya sama juga KNZ, wah jauh skepnya masih bagusan yang untuk model air-racking dibanding yang KNZ. Tapi ya kita kan ini bicara soal harian ya, dan yang namanya harga ada kualitas ya. Kalau misalkan ente beli harga segitu dapatnya karbu bagus ya,
ente itu beruntung. Tapi kalau harga segitu tapi dapat kualitas karbu yang seperti ini, ya ente jangan ngarep lebih. Ya kembali lagi, itu mah pola pikir kita yang harus dirubah. Itu untuk jarum skepnya ya, seperti ini kurang lebih. Dia agak-agak tirus ya. Ini masih di standar nih. Nanti untuk nyeting karbu kita usahakan itu dari atas dulu ya teman-teman. Jadi nanti bertahap, kalau misalkan kurang boros kita ke bawahin satu step, nanti udah rasa pasti kita ke bawahin lagi satu step. Biar apa? Karena kalau misalkan udah kita rasa pas, kita coba ke bawah dan ternyata memang jadi lebih boros atau tarikannya jadi gak enak, nah berarti yang step sebelumnya itu sudah pas. Tapi kalau misalkan kita ke bawahin lagi ternyata mesinnya masih mau ngeraung, masih bagus gitu, berarti masih kurang untuk settingannya. Itu untuk settingan jarum skep ya, secara kasar, tapi bukan secara yang settingan benar-benar gitu. Di sini ada kodenya ya teman-teman. Nih ada kode 0807, nggak tahu nih, mungkin seri pembuatannya ya. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti kita coba pasang di motornya seperti apa performanya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini karbunya sudah terpasang ya, karbu KW yang KNJ K nih. Untuk ini ada perubahannya teman-teman, ini tutup, dan untuk cuk kita masih pakai yang orinya, dan skep kita pakai yang orinya ya, kuningan, karena skepnya cakep, pas aja, muat aja. Yang nggak kita pakai itu dari karbu orinya cuman ini doang ya. Yang kita nggak pakai itu gimana ya, nih yang kita nggak pakai dari jarum skepnya nih, jarum skep ori ini, padahal cuman posisinya udah pernah di amplas ya, jadi jelek ya. Kalau sayang nih ori, dulu zaman udah darurat kan boros. Nih tuh karbunya ori nih sebenarnya tuh, Nikon Corporation, masih yang made in Jepang, bukan yang Pulau Gadung 3KA. Cuman nih, wah kerak-keraknya ya, kalau teman-teman bisa lihat udah bandel banget di lubang-lubang air jetnya, jadi settingannya ngaco, jadi kurang bisa. Ini sebenarnya udah saya coba ya, udah saya coba jalan juga. Jadi di setelan jarum skepnya dia diangkat 3 nih. Kalau yang belum ngerti nih, jarum setelan skepnya tadi kemarin kan saya bilang kita coba dulu dari 1, 2, 3, pokoknya bertahap ke bawahnya satu step. Nah saya nemuin di step ketiga, dan motornya cukup enak, Tokcar juga. Kalau ini skepnya kuningan kan, mudah-mudahan lebih awet lah. Tipsnya untuk karbu KW seperti ini ya, harus saja rajin di servis ya, terutama di bagian pelampungnya, biasanya dia rawan banjir. Jadi ya sekitar 3 bulan atau 2 bulan, bagusnya sih sebulan sekali, nggak ada masalah juga. Kita bersihin, kita pakai karbu cleaner, bersihin supaya kerak-keraknya nggak benar. Apalagi ini udah open filter ya, filternya hilang, udah open filter, dan pasti rawan juga kotoran itu cepat masuknya. Jadi kira-kira bakal sebulan atau 2 bulan sekali kita bongkar karbu. Tipsnya supaya awet, kalau pakai box filter mungkin lebih awet lagi ya. Soalnya karbu KW itu sepengalaman saya rawan di jarum pelampungnya aja. Jarum pelampungnya itu kadang karetnya sudah cepat getas, apalagi kalau kena debu kotoran yang open filter gini, dia kesumbat dan banjir, susah hidup. Yang bikin susah hidup tuh kayak gini. Motor aman, hidupnya normal, sekali selah juga. Akinya belum dipasang, kita coba nyalain. Ini aman, kalau untuk hidupnya aman. Kita coba lagi. Hidupnya normal, aman, Tokcar juga.
suaranya masih garing. Kalau teman-teman yang nggak suka garing, karena saya mah emang jarang kebut ya, jadi saran saya kalian turunin lagi aja satu step untuk jarum skepnya supaya sedikit boros lagi. Ini karena saya jarang kebut jadi aman lah segini. Untuk bloknya ori, G3, OS 0, RP juga ori, belum papasan, belum portingan. Ya pokoknya motor standar, motor-motor ke pasar. Kenapa tidak kita merek lokal? Kayak mungkin cepet seperti itu ya teman-teman. Ini motornya Poswan lama. Saya rubah di bagian ini nih, kayak JR supaya lebih kelihatan muda aja, karena yang standarnya kan cuma besi gitu melingkar. Ini kita pasang ala-ala piser. Oke, seperti itu. Terima kasih.